Halo, nama saya Kenzi. Jadi kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis tumbuhan xerophyt beserta ciri-cirinya. Xerophyt adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang kering. Contoh tumbuhan xerophyt adalah kaktus, lidah buaya, dan pohon naga. Ciri-cirinya adalah memiliki akar yang panjang dan menjulang. Fungsi akar tersebut adalah untuk menyerap air yang banyak. Selain itu, ciri-ciri lainnya adalah memiliki daun yang kecil dan memiliki duri atau sisik. Duri atau sisik ini memiliki fungsi untuk mengurangi penguapan pada tubuh tumbuhan xerophyt ini. Sekian, terima kasih. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Yofi. Saya akan menjelaskan adaptasi tumbuhan di lingkungan yang kering atau kekurangan air. Adaptasi tumbuhan di lingkungan yang kering atau kekurangan air bisa disebut juga xerophyt. Adaptasi xerophyt dilakukan dengan cara mengurangi penguapan air dari dalam tubuh tumbuhan, mengembangkan tubuh tumbuhan yang dapat menyimpan air, mengembangkan akar dengan cakupan luas untuk meningkatkan penyerapan air. Ciri-ciri tumbuhan xerophyt yaitu berbatang tebal, berakar panjang, permukaannya dilapisi lapisan lilin. Contoh tumbuhan yang termasuk xerophyt adalah pohon kaktus, lidah buaya, dan pohon kurma. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo, saya ingin menjelaskan tentang adaptasi tumbuhan di lingkungan yang kering dan kekurangan air, yaitu xerophyt. Dilakukan dengan cara mengurangi penguapan air dari dalam tubuh tumbuhan, mengembangkan tubuh yang dapat menyimpan air, dan mengembangkan akar dengan cakupan luas untuk meningkatkan penyerapan air. Contohnya adalah kaktus, yang mengubah daunnya menjadi duri, melapisi batangnya dengan lapisan lilin, memperkecil permukaan akarnya sehingga bisa mengurangi penguapan. Kaktus juga memiliki akar yang panjang dan menyebar sehingga memiliki jangkauan serapan air yang lebih luas. Ciri-ciri tumbuhan xerophyt adalah permukaannya dilapisi lapisan seperti lilin. Lapisan ini berguna untuk mengurangi penguapan. Ukuran daunnya kecil dan biasanya berduri untuk mengurangi penguapan juga. Tumbuhan ini punya akar yang panjang, gunanya untuk mencari air sampai ke dalam. Batangnya juga tebal yang berguna untuk menyimpan cadangan air. Terima kasih. Kali ini saya akan menceritakan tentang tanaman yang hidup di gurun. Adaptasi adalah proses makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi tumbuhan pada lingkungan kering. Tumbuhan yang habitatnya di gurun. Cara adaptasi tumbuhan yang hidup di gurun seperti berikut ini. Mempunyai akar halus dan panjang supaya bisa menyerap air dengan cepat saat hujan. Cadangan air biasanya disimpan dalam daun dan batang permukaan. Daun sempat atau daun sempit atau merupai duri untuk mengecilkan penguapan. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang adaptasi tumbuhan pada lingkungan kering. Xerophyt adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan yang kering dan kekurangan air. Adaptasi xerophyt dilakukan dengan cara mengurangi penguapan air dalam tumbuhan-tumbuhan, mengembangkan tumbuhan yang dapat menyimpan air, dan mengembangkan akar dengan cakupan luas untuk meningkatkan penyerapan air. Daerah yang kering bisa saja sebuah gurun yang memiliki suhu ekstrim, padat, dan kandungan air sangat sedikit dalam tanah. Contohnya kaktus, lidah buaya, dan kurma. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang adaptasi tumbuhan pada lingkungan kering. Xerophyt adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan yang kering dan kekurangan air. Adaptasi xerophyt dilakukan dengan cara mengurangi penguapan air dari dalam tubuh tumbuhan, mengembangkan tubuh yang dapat menyimpan air,
dan mengembangkan akar dengan cakupan luas untuk meningkatkan penyerapan air. Terima kasih. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungan. Salah satu contohnya adalah tumbuhan yang hidup di air. Yang pertama, teratai. Teratai memiliki daun lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Yang kedua, eceng gondok. Eceng gondok memiliki batang berongga untuk dapat menampung di air dan menyimpan udara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sifania Olewardani, kelas 6C. Adaptasi tumbuhan, bunga teratai. Bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya, menggunakan akar di bawah air, daun yang lebar untuk menyerap banyak cahaya matahari, dan batang berongga untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Tumbuhan hidup di air dengan cara mengapung dan tenggelam. Ciri-ciri tumbuhan hidup di air adalah ia mengapung. Contoh tumbuhan hidup di air yaitu teratai dan eceng gondok. Adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Tumbuh ini melakukan adaptasi dengan beberapa cara seperti berikut ini. Memiliki batang yang dalamnya seperti spons, batangnya lunak dengan lentur sehingga bisa bertahan hidup. Memiliki daun yang tipis dan lebar, berfungsi untuk mempermudahkan penguapan. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit. Untuk hidup di lingkungan penarian, tumbuhan hidrofit melakukan beberapa cara, yaitu terendam sebagai dalam air, terendam dalam air dengan terendam seluruh dalam air. Tumbuh hidrofit menghadapkan nutri dari air untuk bisa bertahan hidup. Ciri-ciri tumbuhan hidrofit: mempunyai rangkaian antara sel yang berisi udara agar bisa mengampung di air. Mempunyai permukaan daun lebar muncul ke permukaan air. Daun yang lebar membantu penguapan air lebih mudah. Mempunyai tangkai menggabungkan berisi udara. Mempunyai akar yang tertutup di besar air, bersatu dalam perubahan waktu penyerapan zat hara dalam air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Wakil. Saya akan menjelaskan tumbuhan yang hidup di permukaan air. Karakteristik tumbuhan hidrofit antara lain yaitu hidup dengan mengapung di atas permukaan air, daun lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan, batang berongga-rongga dan mampu menampung udara guna mengapung pada permukaan air. Mempunyai banyak stomata guna meningkatkan laju transpirasi dalam. Tumbuh dan penguapan. Tumbuhan air juga disebut hidrofit, adalah tumbuhan yang telah menyesuaikan diri untuk hidup pada lingkungan perairan, baik terbenam sebagai atau seluruh tubuhnya. Tumbuhan air tergantung hidupnya pada air, tidak sekedar tanah yang becek dan kadang-kadang kering. Meskipun istilah hidrofit dipakai juga untuk tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan kondisi becek, namun sehari-hari tumbuhan pada kondisi tanah dengan kandungan air normal. Sekian, terima kasih, untuk itu aja. Dadah. Teman-teman, kali ini saya akan mengasih tahu cara tumbuhan beradaptasi di lingkungan yang miskin nitrogen. Nah, adaptasi adalah cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, bentuk adaptasi di lingkungan yang miskin nitrogen adalah dengan cara menyerap nitrogen dari serangga. Contoh tumbuhannya adalah kantong semar. Nah, kantong semar hidup di lingkungan yang miskin nitrogen. Nah, untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, kantong semar
menyerap nitrogen dari serangga lain. Kantong semar mengeluarkan nektar sehingga serangga berminat mampir. Nah, di saat itulah kantong semar menyerap nutrisi dari serangga tersebut. Halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan adaptasi tumbuhan pada lingkungan miskin nitrogen. Adaptasi adalah proses makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dilansir dari TIC-TRACE, adaptasi tumbuhan yang memungkinkannya hidup dengan cara menyesuaikan. Bentuk adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen dari serangga, misalnya pada tumbuhan kantong semar yang mengeluarkan nektar sehingga serangga berminat mampir. Di saat itulah kantong semar menyerap nitrogen dari serangga tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Bentuk adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen dengan cara menyerap nitrogen serangga. Pada misalnya tumbuhan kantung semar yang mengeluarkan nektar sehingga serangga berminat mampir. Di saat itulah tumbuhan kantung semar menyerap nitrogen serangga tersebut. Itulah tadi penjelasan sedikit oleh saya tentang adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya ingin menjelaskan tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan yang lembab. Tahukah teman-teman, tumbuhan juga beradaptasi agar bisa bertahan hidup di lingkungannya. Ada berbagai cara tumbuhan beradaptasi. Salah satunya adalah higrofit. Tumbuhan higrofit bisa bertahan di lingkungan lembab. Biasanya tumbuhan ini hidup di hutan. Apa saja contoh-contoh tumbuhan higrofit? Sebelum cari tahu jawabannya, kita cari tahu dulu ciri-ciri tanaman higrofit yuk. Ciri-ciri tumbuhan higrofit adalah berdaun tipis dan lebar, punya banyak stomata atau celah-celah kecil pada daun. Setelah mengetahui ciri-cirinya, sekarang kita cari tahu contoh-contoh tumbuhan higrofit. Berikut ini. Tumbuhan paku. Tumbuhan paku adalah salah satu contoh tumbuhan higrofit. Tumbuhan ini bisa tumbuh di lingkungan yang lembab. Teman-teman pernah menemukan tumbuhan paku ini? Tumbuhan paku juga sering disebut sebagai tumbuhan pakis-pakisan. Tumbuhan ini memiliki jaringan pembuluh xilem dan floem, tapi tidak berbiji. Contoh yang kedua adalah dedalu atau ganda rusa. Dedalu atau ganda rusa juga merupakan contoh tumbuhan higrofit. Tumbuhan ini hidup di lingkungan lembab dan biasanya beriklim sedang. Contoh yang ketiga adalah lumut. Lumut juga akan tumbuh subur di tempat lembab. Sebab lumut memiliki struktur mirip akar yang disebut rizoid. Rizoid ini berfungsi meletakkan tubuhnya ke lingkungan tempat dan lumut berada, lalu menyerap air dan nutrisi-nutrisi yang terkandung di lingkungannya. Sekian, terima kasih teman-teman video dari saya. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Jenis tumbuhan yang menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan lembab disebut tumbuhan higrofit.
Jenis tumbuhan ini banyak ditemukan di hutan hujan karena lingkungannya yang lembab. Contoh tumbuhan yang hidup di daerah yang lembab salah satunya adalah talas, tumbuhan paku, lumut, dan lain-lain. Ciri-ciri tumbuhan yang beradaptasi di lingkungan lembab adalah memiliki daun yang lebar, tipis, dan memiliki banyak stomata yang berfungsi untuk memperbanyak penguapan. Batangnya berongga udara yang berfungsi untuk saluran udara, serta mengurangi kadar air dalam batang. Akarnya yang pendek berfungsi untuk mempersempit bidang penyerapan, serta tumbuhan higrofit beradaptasi dengan cara mengembangkan lapisan lilin untuk menahan air dan bakteri agar tidak masuk. Itu saja untuk penjelasan adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab, dan terima kasih. Halo guys, kembali lagi dengan saya, Aurel. Hari ini saya akan menceritakan tentang adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Tumbuhan adalah organisme eukariota multiseluler yang tergolong ke dalam kerajaan pelantai. Di dalamnya terdiri atas beberapa clade, yakni tanaman berbunga atau tumbuhan berbiji terbuka, Lycopodiopsida, paku-pakuan, lumut, serta sejumlah alga hijau. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Tumbuhan higrofit merupakan jenis tumbuhan yang menyesuaikan diri terhadap lingkungan lembab agar dapat bertahan hidup. Jenis tumbuhan ini banyak ditemukan di hutan karena lingkungannya yang lembab. Ciri-ciri tumbuhan higrofit adalah 1. Berdaun tipis dan lebar. 2. Punya banyak stomata atau celah-celah kecil pada daun. 3. Contoh tumbuhan higrofit adalah tumbuhan paku, dedala atau ganda rusa, dan lumut. Batangnya berongga udara yang berfungsi untuk saluran lumut. Batangnya berongga udara yang berfungsi untuk saluran udara serta mengurangi kadar air dalam batang. Akarnya pendek berfungsi untuk mempersempit bidang penyerapan. Batang tumbuhan higrofit tidak tampak karena adanya di dalam tanah dan daunnya masih muda. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tanaman ini tumbuh di atas tanah dengan lahan lembab yang memiliki banyak air dan uap udara di sekitarnya. Tanaman higrofit memiliki pertumbuhan sepanjang tahun yang didukung
dengan pasokan air yang cukup di sekitarnya. Tubuhnya terdiri dari bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya tidak terlihat karena tertanam di dalam tanah. Adaptasi tumbuhan menghasilkan ciri fisik, fisiologi, juga kebiasaan khusus pada tumbuhan untuk bertahan dalam lingkungan tertentu. Hal tersebut membuat lingkungan hidup atau habitat yang berbeda ditinggali oleh tumbuhan dengan ciri yang berbeda. Adaptasi tumbuhan bertujuan mendapatkan makanan, menyesuaikan diri dengan lingkungan, menjaga kelangsungan hidup, dan yang terpenting adalah mempertahankan eksistensi spesies di muka. Segala alasan tumbuhan harus beradaptasi adalah agar tumbuhan tetap bertahan hidup dalam segala kondisi. Sekian dari saya, Aurel Amalia Afiani. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Kali ini saya akan menjelaskan adaptasi tumbuhan pada lingkungan garam. Adaptasi adalah proses makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dilansir dari Trace Adaptasi Tumbuhan yang mengunjungkan hidup dengan cara menyesuaikan diri di lingkungan tertentu. Adaptasi tumbuhan pada lingkungan garam, saya akan menjelaskan. Penjelasannya adalah mengembangkan struktur tubuh yang bisa mentoleransi kadar garam relatif tinggi, misalnya pohon tembakau yang mengembangkan lapisan lilin agar air garam tidak masuk dan jalur pengangkutan vaskular yang membuatnya bisa mengeluarkan garam yang di setiap dari air laut. Cara tumbuhan menyesuaikan diri tentu berbeda dengan hewan. Terima kasih. Halo teman-teman, saya Azira. Di sini akan menjelaskan tentang adaptasi pada lingkungan garam. Adaptasi tumbuhan dengan lingkungan garam ini adalah halofit. Tumbuhan halofit beradaptasi dengan cara mengembangkan struktur tubuh yang bisa mentoleransi kadar garam yang relatif tinggi. Misalnya tumbuhan tembakau yang mengembangkan lapisan lilin agar air garam tidak masuk dan jalur pengangkutan vaskular yang membuatnya bisa mengeluarkan garam yang diserap dari air laut. Nah, ini contoh fotonya. Ini adalah tumbuhan bakau. Jadi, tumbuhan tembakau ini setengah badannya berada di dalam air. Tuh, kalian bisa lihat ya. Atau bisa disebut akarnya setengah ada di dalam air. Tembakau ini memiliki akar yang kuat dan beberapa tumbuhan bakau memiliki akar napas untuk memperoleh oksigen. Nah, maksudnya ini ada di permukaan air ya, yang di atasnya, dan mempunyai akar tunjung untuk menopang tumbuhan di tanah berlumpur dan menahan tunjangan ombak. Nah, ini yang dimaksud adalah akar yang di dalam air. Daunnya kaku, tebal, dan licin. Daunnya kaku, tebal, dan licin untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Dan bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Sekian dari saya, terima kasih.